Eh, Fadal, nabda insyaallah. Silakan ada yang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Peran dan Fungsi Masjid Ideal. Masjid dalam pembangunan individu dan umat berkualitas, masjid dan kebudayaan Islam. Di slide pertama, ada peran dan fungsi masjid ideal. Pengertian masjid yaitu masjid berasal dari kata sajadah yang berarti tempat sujud. Sementara itu, masjidan merupakan kata benda yang memiliki arti tempat bersujud, sehingga dapat dimaknai bahwa masjid adalah sebuah tempat untuk bersujud umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang pertama kali dibangun di dunia adalah Masjid Quba. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya di perkampungan Quba. Masjid yang dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi ini memiliki sejarah penting bagi perkembangan umat muslim. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan peran penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun, dan mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Selain fungsi utamanya tersebut, masjid ideal memiliki peran yang sangat luas dan fungsi yang beragam, tidak terbatas hanya sebagai tempat ibadah. Berikut adalah rangkuman peran dan fungsi masjid ideal. Yang pertama, ada peran ruhaniyah. Sebagai pusat ibadah vertikal hablum minallah, memotivasi dan membangkitkan kekuatan spiritual, keimanan, dan ketakwaan umat, yaitu untuk tempat berzikir, beriktikaf, dan ibadah sunnah lainnya. Yang kedua, peran sosial dan kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan masyarakat, mempererat silaturahmi, dan memperkuat solidaritas sosial. Yang ketiga ada peran pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Yang keempat ada peran ekonomi dan pemberdayaan umat sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, mengelola wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan kepada yang berhak sehingga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Lalu yang terakhir ada peran politik atau musyawarah sebagai pusat musyawarah kaum muslimin untuk memecahkan persoalan yang timbul di masyarakat. Tempat kaum muslimin berkumpul dan berinteraksi untuk mencurahkan ide dan gagasan guna perubahan sosial yang lebih baik. Selanjutnya ada masjid dalam pembangunan individu dan umat berkualitas. Dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Masjid memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang beriman dan bertakwa, serta membangun umat yang berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, masjid tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai tempat pelaksanaan ibadah, melainkan sebagai pusat peradaban yang mencetak generasi unggul. Di era modern ini, ketika umat Islam menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis moral, disintegrasi sosial, kemiskinan, dan degradasi nilai-nilai spiritual, keberadaan masjid yang aktif dan dinamis menjadi sangat penting. Masjid harus bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan umat secara menyeluruh, mulai dari aspek spiritual, intelektual, hingga sosial ekonomi. Ada hadis tentang keutamaan memakmurkan masjid, yaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjidi awraha qadallah lahu fil jannatin nuzulan kullama qad goda awraha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari,
maka Allah akan menyiapkan jamuan baginya di surga setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya rutinitas ke masjid dalam membentuk pribadi yang dekat dengan Allah. Selanjutnya, masjid sebagai sarana pembinaan individu. Salah satu utama masjid adalah membina kepribadian individu muslim. Masjid membentuk karakter melalui ibadah rutin seperti sholat berjamaah, pengajian, zikir, dan tadarus Al-Quran. Aktivitas-aktivitas ini mendidik umat agar memiliki kedisiplinan, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan pusat pembinaan rohani dan akhlak. Rasulullah membangun Masjid Nabawi di Madinah sebagai langkah pertama dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa. Dari masjid inilah para sahabat mendapat pendidikan spiritual dan moral yang menjadikan mereka pribadi yang unggul dalam keimanan dan kontribusi sosial. Lalu selanjutnya ada masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Selain berfungsi dalam pembinaan individu, masjid juga merupakan pusat pemberdayaan umat. Masjid menyatukan berbagai elemen masyarakat sehingga berpotensi menjadi basis solidaritas sosial dan penggerakan kolektif. Program-program sosial yang dilaksanakan melalui masjid seperti pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah, bantuan kepada duafa dan yatim, serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis, menunjukkan bahwa masjid memiliki fungsi ekonomi sosial yang signifikan. Masjid juga berperan penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, dengan menjadikan masjid sebagai tempat dialog dan musyawarah. Berbagai persoalan umat dapat dibahas dan diselesaikan secara bijak dan adil. Masjid dan kebudayaan Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bersumber dari dan berlandaskan pada ajaran Islam, mencakup aspek akidah atau keyakinan, syariah atau aturan hidup, akhlak atau etika, ilmu pengetahuan dan seni, sistem sosial dan politik. Kebudayaan Islam tidak statis melainkan berkembang melalui interaksi umat Islam dengan masyarakat dan budaya lokal yang mereka jumpai. Masjid sebagai tempat akulturasi budaya, Islam dapat menyatu dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Masjid sering menjadi titik temu antara ajaran Islam dan budaya setempat. Contoh akulturasi budaya di Indonesia ada Masjid Agung Demak, yaitu yang berarsitektur joglo tanpa kubah, atap tumpang. Lalu di Tiongkok ada Masjid Niuji, arsitektur Tionghoa berornamen naga. Lalu di Turki ada Masjid Biru, gaya Ottoman, kubah besar, dan menara tinggi. Di India ada Jama Masjid, arsitektur Mughal. Ini membuktikan bahwa Islam mendorong kreativitas budaya asalkan tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam. Hadis dan ayat terkait masjid dan budaya. Di ayat Al-Quran ada Quran Surat Al-Taubah ayat 18 yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu ada hadisnya An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabul biladi ilallaha masajiduha wa abghadul biladi ilallaha aswaquha. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibencinya adalah pasar. Hadis riwayat Muslim nomor 671. Kesimpulannya, masjid ideal adalah masjid yang mampu menjalankan fungsinya secara menyeluruh, meliputi peran keagamaan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Masjid menjadi wabah pembinaan karakter, tempat belajar agama, dan pusat pemberdayaan umat. Lebih dari itu, masjid juga menjadi penjaga dan pengembangan kebudayaan Islam. Melalui masjid, seni, arsitektur, kaligrafi, tradisi sosial Islam, dan nilai-nilai budaya luhur berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariah, bahkan menyatu dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan zaman modern seperti sekarang, masjid harus terus direvitalisasi
revitalisasi agar tidak hanya aktif secara ritual, tetapi juga produktif secara sosial dan budaya. Kolaborasi antara ulama, masjid, masyarakat, dan generasi muda sangat diperlukan agar masjid tetap menjadi pusat peradaban Islam yang hidup dan bertampak nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.